Ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap pemirsa dimanapun anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat karunia-Nya untuk sama-sama kembali kita duduk dalam majelis ilmu ini melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Yang mana pembahasan kita adalah pembahasan tentang al-at'imah, tentang makanan, ya, Kitabul At'imah. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang al-aqiqah, ya, tentang akikah. Dan kemudian selanjutnya penulis setelah membahas al-aqiqah sebagai penutup dari pembahasan Kitabul At'imah, ya, kitab makanan, ya, pembahasan tentang makanan. Kemudian penulis mencantumkan adabut ta'am. Adabut ta'am, adab-adab makan, ya, pembahasan tentang adab-adab makan. Ada yang membawa kitab terjemah atau tidak? Ada yang membawa kitab terjemah, ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, di kitab yang anda pakai di sini, ya, adalah merupakan kitab yang revisi, ya, kitab revisi. Artinya bahwa pada kitab yang sebelumnya itu tidak dicantumkan terkait dengan adab-adab makan, dan juga tidak disebutkan tentang Kitabul Ashribah, pembahasan tentang minuman. Namun di edisi revisinya ada pembahasan tentang adab-adab makan, kemudian ditambah juga tentang Kitab Al-Ashribah, pembahasan tentang minuman. Dan sebelum-sebelumnya juga, ya, ada beberapa hal yang dimasukkan atau ditambahkan oleh penulis, ya, sebagai revisi tambahan pada pembahasan kitab Al-Wajiznya. Langsung saja kita bahas adabut ta'am, adab-adab yang berkenaan dengan makanan. Adabut ta'am katsirah, adab-adab makan itu banyak. Di antaranya ada adab qabla al-akli, sebelum makan. Ada adab ketika makan dan adab sesudah makan. Terkait dengan adab sebelum makan, di antaranya yang pertama penulis menyebutkan di sini ayyastatiba ta'amahu wa syarabahu bi ya'uddahuma min al-halal at-tayyib al-khali min al-haram wa syubhat. Berupaya mencari makanan yang halal dan baik, ya, berupaya mencari makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal tentu berarti bukan makanan yang haram, ya. Yang jelas-jelas makanan tersebut adalah makanan yang halal dan tidak ada asyubuhat. Asyubuhat di sini keraguan, kerancuan apakah makanan ini halal ataukah haram. Artinya bahwa hendaklah kita berupaya mencari makanan yang mana makanan tersebut adalah makanan yang halal, makanan yang thayyib, makanan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik. Makanlah dari rizki yang baik-baik. Tayyib, al-tayyib, baik, artinya adalah al-halalul ladzi laisa bimustaqdar wala mustakhbath. Yang dimaksud dengan tayyib artinya halal, tidak kotor, ya, tidak buruk. Ya, tidak kotor, ya. Bukan makanan yang kotor, bukan makanan yang najis, ya. Tidak membahayakan, makanan tersebut halal, makanan tersebut bersih, ya. Ini dimaksud dengan apa? Tayyib. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah
niat makan dan minumnya adalah dalam rangka menguatkan tubuhnya. Dia meniatkan ketika hendak makan dan minum, niatnya tersebut adalah untuk menguatkan tubuhnya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali dia makan, setiap kali minum, dia akan mendapatkan pahala. Setiap kali makan dan satu kali minum dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Al-mubah yasiru bi husnin niyyah ta'atan yuthabu 'alaiha al-muslim. Perkara yang mubah, ketika seorang muslim meniatkan perkara mubahnya itu adalah sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi pahala. Makan dan minum ini adalah perkara yang mubah. Boleh. Ya, mau makan silakan, tidak mau makan juga itu pilihannya. Mau minum silakan, tidak minum juga itu pilihannya. Ini adalah perkara yang mubah. Mau makan apa, mau minum apa terserah. Yang penting halal, yang penting thayyib. Ya. Dan berapa kali kita makan dalam sehari semalam? Banyak ya? Banyak. Setidaknya yang makanan berat berapa kali? 2 kali? 3 kali makan nasi? Ya kalau enggak makan nasi belum makan namanya ya. Berapa kali? 2 kali? Ya, anggaplah 2 kali atau mungkin ada yang 3 kali. Belum makan yang lainnya, cemilan-cemilannya. Kalau dihitung sudah berapa kali makan? Kalau minum berapa kali minum? Ya. Dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai akan tidur, banyak kita makan, banyak kita minum. Tapi permasalahannya adalah apakah setiap kali makan, setiap kali minum itu kita mendapatkan pahala ataukah tidak? Setiap kali kita akan makan dan minum, maka niatkanlah dalam rangka apa? Untuk menguatkan tubuh kita agar dapat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan tambahan pahala dari setiap makan dan minum kita. Berdasarkan apa? Niat. Maka kemudian di sini disebutkan, jadi makan dan minum itu adalah wasilah, bukan ghayah, bukan tujuan. Makan dan minum itu adalah wasilah, sarana untuk kita bisa apa? Menyehatkan, menguatkan tubuh kita. Bukan tujuan. Jadi makan, minum itu bukan tujuan. Maka dia makan dan minum min ajlil muhafazah ala salamati badanihi. Dia makan dan minum dalam rangka untuk menjaga agar badannya selamat. Yang memungkinkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia makan itu bukan karena zat makanan tersebut, bukan karena zat minuman tersebut. Oleh karenanya di sini disebutkan fahuwa law lam yaju' lam yakul. Kalau dia tidak lapar, tidak makan. Walau lam ya'tash lam yashrab. Kalau dia tidak haus, dia tidak minum. Jadi bukan karena makanan minumnya tersebut ya. Jadi itu bukan tujuan ya, tapi itu adalah merupakan apa? Wasilah, sarana. Yang ketiga, hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum makan. Jika pada kedua tangannya tersebut terdapat kotoran, atau dia tidak yakin terhadap kebersihan kedua tangannya, maka hendaklah dia mencucinya. Dan kebiasaan salaf memang sebelum makan mereka mencuci tangan mereka. Kebiasaan salaf apa? Sebelum makan mereka mencuci tangan mereka. Berikutnya adalah hendaklah dia meletakkan makanannya ayyad'a ta'amahu ala sufrah fawqa al-ardi la ala ma'idah. Dia makan dengan menggelar tikar. Kalau Rasulullah SAW itu sufrah itu ada tikar kulit ya, tikar kulit. Makan dengan menggelar tikar ya di atas tanah, tidak di atas meja makan. Idh huwa al-aqrab ila tawadhu, karena hal tersebut lebih dekat kepada tawadhu. Karena hal tersebut lebih dekat kepada apa? Sifat rendah hati. Dan dikarenakan perkataan Anas radhiyallahu an terkait dengan Rasulullah SAW, Anas menyifati bahwa ma akala Rasulullah SAW ala khuwanin
wala fi sukurrujah. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW tidak makan di atas meja makan dan tidak pula di mangkok kecil. Ya, mangkok kecil yang digunakan untuk makan lauk sedikit. Itu namanya adalah sukurrujah. Kemudian berkata Abu Hamid Al-Ghazali, "I'lam, ketahuilah bahwa anna wa in qulna, kami meskipun kami mengatakan bahwa al-aqlu ala sufrah aula, makan di atas hamparan, di atas hamparan itu lebih utama." Artinya berarti di atas tanah, hamparan di atas tanah, itu lebih utama. Falasna naqul, bukan berarti kami mengatakan bahwa makan di atas meja makan itu terlarang. Bukan berarti makan di atas meja makan itu terlarang. Tidak terlarang. Bukan makruh, bukan pula haram. Ya, makan di atas meja makan itu tidak makruh dan juga tidak tidak haram. Id lam yathbut fihi nahyun, karena memang tidak ada dalil yang menyebutkan tentang larangannya makan di atas meja makan. Namun di sini hanya menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW makan. Hanya menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW makan. Rasulullah SAW makan itu di atas hamparan, di atas tanah, tidak di atas meja makan. Menunjukkan ketawaduan dari Rasulullah SAW. Yang kelima, ayyajlisa mutawadhi'a, hendaklah dia duduk dengan sikap tawadhu'. Ketika makan dia duduk dengan sikap tawadhu'. Bi ayyajlisu ala rukbatayhi, dia duduk di atas, dia berlutut di atas kedua lututnya. Duduk dengan posisi apa? Berlutut di atas kedua lututnya. Ya. Wa yajlisa ala dhahri qadamayhi, dan dia duduk di atas kedua kakinya. Atau ayansiba rijlahul yumna, atau dia menegakkan kaki kanannya. Wa yajlisa 'ala al-yusra, dan dia menduduki kaki kirinya. Artinya ada dua cara. Yang pertama dia duduk dengan cara berlutut gitu ya. Dengan cara berlutut dengan menduduki kedua kakinya. Atau cara yang lainnya adalah dengan menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW duduk demikian. Oleh qaulihi, dan dikarenakan sabda Rasulullah SAW, innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Akulu kama yakulul abad, dan aku makan sebagaimana makannya seorang hamba. Ya. Wa ajlisu kama yajlisul abad, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Yang keenam, ayyardha bil mawjudi min at-ta'am, ridha dengan makanan yang ada. Ridha dengan makanan yang ada. Wa alla ya'ibah, tidak mencela makanan tersebut. Akan tetapi in a'jabahu akala, kalau dia menyukainya dia makan. Wa illam yu'jibhu taraka, kalau dia tidak menyukainya tidak dimakannya, ditinggalkannya. Jadi kalau suka makan, kalau tidak suka tinggalkan, tidak usah komentar. Ya. Dikarenakan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali mencela makanan, tidak pernah sama sekali mengomentari makanan. Karena idza ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau beliau suka, kalau beliau berselera, maka Rasulullah akan memakannya. Kalau beliau tidak menginginkannya, maka beliau meninggalkannya, tidak memakannya.
Subhanallah, ini adab yang sangat mulia. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW tidak pernah memberi komentar terhadap suatu makanan. Dan ini yang paling sulit. Paling sulit bagi kita untuk tidak komentar makanan. Ya, minimal ditanya istri kan? Ya. Gimana rasanya, Bang? Enak, Bang? Ya kalau dimakan berarti enak. Gimana garamnya, Bang? Oh, ini dan begitu. Apalagi sekarang banyak komentator makanan. Bahkan ada vlogger ya khusus untuk makanan ya, YouTuber khusus untuk makanan ya. Coba kita berusaha untuk tidak mengomentari makanan, coba. Berapa lama kita tahan? Subhanallah, lihat bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sama sekali mengomentari makanan. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang mengomentari tentang dhab, ya, mengomentari tentang dhab, karena Rasulullah SAW tidak makan apa? Tidak makan dhab. Dhab itu bukan biawak ya. Dhab itu bukan biawak. Ya. Semacam kadal gurun pasir, ya. Dan ini kalau sudah masuk ke dalam padang pasir itu banyak lubangnya, banyak jalannya. Nah, ketika di Rasulullah SAW diminta diminta komentarnya kenapa tidak makan dhab. Ini kan harus komentar kan? Ya. Rasulullah SAW tidak memakannya. Apa jawab Rasulullah SAW? Apa jawab Rasulullah SAW? Tidak ada di kampungku. Tidak ada di kampungku. Jadi Rasulullah tidak langsung mengomentari apa masalah makanannya, tidak langsung mengomentari tentang dhabnya, tapi hanya mengatakan apa? Karena dhab ini tidak ada di kampungku. Lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW diminta untuk mengomentari makanan, beliau masih bisa untuk tidak mengomentari makanan. Coba nanti kita mulai dari sekarang kita hitung berapa hari kita sanggup itu tidak mengomentari makanan. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah mengumpulkan seluruh penghuni rumah untuk makan. Sabda Rasulullah SAW, "Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi ta'ala alaihi yubarak lakum fihi." Berkumpullah kalian ketika menyantap makanan. Sebutlah nama Allah ketika menyantapnya. Yubarak lakum fihi. Semoga kalian mendapat berkah. Ini adabnya apa? Mengumpulkan keluarga, makan sama-sama. Makan sama-sama. Sebut nama Allah ketika akan makan. Maka ini akan mendatangkan keberkahan. Baik, ini adab terkait sebelum makan. Berikutnya adalah amal adab halal akli fahiya, adab-adab ketika makan. Yang pertama, alla yabda bitanawuli ta'am wa fil majlis man huwa awla minhu bitaqdim li kibari sinnin aw ziyadati fadlin. Tidak terburu-buru memulai makan, atau dia tidak memulai untuk mengambil makanan. Dia tidak menjadi orang yang memulai untuk mengambil makanan kalau di majlis tersebut ada orang yang lebih utama untuk didahulukan mengambil makanan. Disebabkan karena lebih tua usianya, atau orang tersebut lebih diutamakan, maka jangan kita menjadi orang yang lebih dahulu mengambil makanan tersebut. Ya, jangan terburu-buru juga untuk memulai makan. Utamakanlah, dahulukanlah orang yang lebih tua atau orang yang lebih diutamakan.
Apa sebab? Li'anna dzalika mukhillun bil adab. Karena hal tersebut orang ini bisa dikatakan orang yang tidak punya adab atau kurang beradab. Dan orang yang memulai mengambil makanan sedangkan ada orang yang lebih dahulu, lebih utama untuk memulai makanan, yang mengambil makanan, maka orang ini dia akan bisa saja disifati sebagai salah satu orang yang rakus dan tamak. Ada sebuah ungkapan, wa idza muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajalihim id adsya'ul qaumi a'jalu. Jika setiap tangan diulurkan ke makanan, maka tanganku bukanlah yang terdahulu. Sebab orang rakus adalah orang yang paling cepat mengulurkan tangannya ke makanan. Nah, ini adab yang pertama ketika makan. Yang kedua, ayyardha bima qaddimalah. Ridho dengan apa yang dihidangkan. Ya, dia ridho, dia senang dengan apa yang dihidangkan. Wala yas'ala amma ghaba'an. Jangan menanyakan apa yang tidak ada. Ridho dengan apa yang dihidangkan, jangan menanyakan apa yang tidak ada. Sudahlah bertamu, ya, enggak bawa apa-apa gitu kan. Ketika dihidangkan, request menu. Tidak ada sate ya. Tidak ada rendangnya. Ya, ini termasuk apa? Ini bisa menyebabkan orang ini dianggap tidak beradab. Jadi jangan menanyakan apa yang tidak ada. Apa yang dihidangkan, terima saja. Yang ketiga, hendaklah dia memulai makanan tersebut dengan menyebut nama Allah. Karena menyebut nama Allah ketika makan, yubariku fih, maka orang itu akan mendapatkan keberkahan pada makanannya. Allah akan memberkahi makanannya. Jadi jangan lupa apa? Ketika makan, menyebut nama Allah. Dan hal tersebut selain mendatangkan keberkahan pada makanannya, Allah akan memberkahinya. Wa yamna'u minhu syaitan, akan dengan menyebut nama Allah itu akan mencegah syaitan yang ingin mencicipi makanannya. Ya, mencegah syaitan yang akan ikut makan bersamanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Mudah ya, hanya mengucapkan apa? Bismillah. Fa in nasiya, kalau lupa bagaimana? Lupa mengucapkan bismillah di awalnya, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Hafal Pak? Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Atau dalam lafaz yang lain, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, fi awwalihi wa akhirih atau awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya, pada awal dan akhir makan. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Kalau ada seseorang yang memasuki rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah, dia berzikir menyebut nama Allah ketika memasuki rumahnya dan berzikir menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan akan berkata apa? La mabita lakum, tidak ada tempat tinggal bagi kalian, wala 'asha, dan juga tidak ada santapan malam untuk kalian. Jadi syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak ada punya tempat tinggal malam ini di sini, dan kalian juga tidak akan mendapatkan santapan malam.
Artinya ketika kita masuk rumah kita tidak mengucapkan bismillah, ya. Makan pun juga tidak mengucapkan bismillah, berarti kita mengundang syaitan untuk tinggal di rumah. Berarti kita mengajak syaitan untuk makan sama-sama. Jadi wajar kalau rumah itu rasanya kok nggak nyaman, ya. Wajar kalau rumah itu kok rasanya panas terus di rumahnya, padahal kipas angin ada gitu kan, padahal musim hujan AC ada juga gitu. Kenapa suasananya kok beda gitu ya? Bisa jadi di antaranya apa? Tidak berzikir ketika memasuki rumah, bisa jadi makan bersama syaitan, ya. Karena selama ini memang dia tinggal bersama syaitan. Jadi jangan lupa ketika masuk rumah bacalah bismillah. Makan pun juga ucaplah apa? Bismillah. 6. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi. Ketika dia masuk rumah dan dia tidak menyebut nama Allah ketika masukinya, maka syaitan berkata, adraktumul mabit, kalian mendapati tempat tinggal. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami, dan juga dia tidak mengucapkan nama Allah, tidak berzikir, tidak mengucapkan bismillah ketika makan, maka syaitan akan berkata apa? Adraktumul mabita wal 'asha, kalian mendapati tempat tinggal dan santapan malam. Adab yang berikutnya, ayyakula bi salasati asabi'a min yadihi al-yumna, hendaklah dia makan dengan 3 jarinya. 3 jari tangan kanan. Wa ayyusaghghira al-luqmah, memperkecil suapan. Wa yujidal madgha, mengunyah dengan baik. Wa ayyakula mimma yalihi min hafatil ina la min wasatihi, memakan makanan yang terdekat. Ya, kalau ada nampan, ada wadah makan atau piring, ya, maka dia makan dari mana? Makan dari tepinya. Ini juga makna apa? Makan dari yang terdekat. Ini juga makna makan yang dari terdekat. Artinya makan dari tepinya, tidak makan dari tengahnya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi'a." Aku melihat Rasulullah SAW makan menggunakan 3 jari. Fa idza faragha la'iqaha. Kalau beliau sudah selesai makan, maka beliau menjilat jari-jarinya. Ketika beliau setelah makan apa? Menjilat jari-jarinya. Kemudian dari Umar Ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu gulaman," ketika aku kecil berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanat yadi tatishu fi sahfah." Tanganku gerilya, ya, di atas nampan. Apa maksudnya gerilya? Ya, keliaran tangannya gitu ya. Faqala li Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Ya gulam, wahai nak, samillah, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat, ya. Makanlah apa yang terdekat darimu. Famazala tilka ti'mati ba'd." Kata Umar bin Abi Salamah, semenjak itu seperti itulah keadaan makanku. Semenjak Rasulullah SAW memberinya nasihat tentang adab-adab makan, semenjak itu, ya, Umar bin Abi Salamah mengerjakannya, tidak meninggalkan adab-adab itu. Apa tadi? Menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat. Taib. Sudah? Ini adab yang keberapa tadi? Adab yang keempat ketika makan, ya. Makan dengan 3 jari. Memperkecil suapan, ya. Kemudian mengunyah dengan baik, makan dari apa yang terdekat, ya. Dan tidak memulai makanan dari yang tidak mulainya dari yang di tengah. Nah. Jadi kalau bisa makan dengan 3 jari, makanlah dengan tiga jari.
Karena makan dengan 1 jari itu dikatakan makannya orang sombong. Makan dengan 5 jari itu dikatakan makannya orang rakus. Jadi sunnahnya adalah makan 3 jari. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, kalau tidak memungkinkan itu tidak mengapa untuk makan dengan 5 jari. Kalau itu memang tidak memungkinkan, artinya memang kita butuh makan 5 jari. Tapi selagi kita bisa makan dengan 3 jari, maka makanlah dengan 3 jari. Ya. Nah, kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Janganlah sekali-kali ada di antara kalian yang makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Dari Salamah bin Al-Aqwa bahwasanya ada seseorang yang makan dekat Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah SAW katakan kepada orang tersebut, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati. Namun orang itu mengatakan apa? Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Qala la stata'ta. Ma mana'ahu ilal kibar. Sebenarnya dia bisa makan dengan tangan kanan, namun dia tidak mau makan dengan tangan kanannya disebabkan karena apa? Karena kesombongan. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha illa fi. Semenjak itu dia tidak mampu lagi untuk mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ini hukuman karena dia tidak mentaati Rasulullah SAW. Langsung semenjak itu lagi dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Jadi apa yang mencegahnya, apa menghalanginya untuk makan dan minum dengan tangan kanan? Kesombongan. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu tanzilu wasata ta'am, keberkahan itu turun pada pertengahan makanan, berada di tengah makanan. Fakulu min hafatihi, makanlah dari tepi dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Makanlah dari tepi, jangan makan dari tengahnya. Jadi kita mulai makan itu makan dari pinggir dulu, pinggir piring, ya, baru ke tengahnya. Adab berikutnya masih terkait adab ketika makan. Alla yanfukha fi at-ta'am al-har wa alla yat'amahu hatta yabrud. Jangan meniup makanan yang panas. Ya, jangan meniup makanan yang panas dan janganlah dia makan makanan yang panas sampai makanan tersebut apa? Dingin. Berikutnya, kalau ada makanan yang jatuh, maka jangan ditinggalkan. Akan tapi hendaklah dia mengambilnya, membersihkannya dan memakannya. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan itu senantiasa mendatangi kalian dalam kondisi apapun juga. Bahkan sampai ketika makan, setan pun juga akan mendatangi kalian. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, jika makanan salah seorang dari kalian jatuh, falyumit ma kana biha min adha, maka pungut dan bersihkanlah kotoran yang melekat. Tsumma liyakulha, kemudian makanlah, wala yad'ha lisyaitan, jangan sampai ia membiarkannya untuk apa? Untuk setan. Jangan ia membiarkannya untuk setan. Berikutnya, ayarfuqa bi rafiqihi fil akal. Dia berlaku baik kepada temannya saat makan. Maka jangan dia berusaha untuk makan lebih banyak dari kawannya. Jangan sampai dia berbuat tidak baik dengan makan lebih banyak jatahnya daripada kawannya. Wala siyama idza kana ta'amu qalilan, apalagi kalau makanannya sedikit.
Apa sebab? Karena kalau dia makan lebih banyak dari jatah yang ada, berarti dengan demikian dia telah memakan hak kawannya. Berarti dia telah mengambil hak kawannya. Dari Jabalah bin Suhaim berkata, kami ketika mengalami masa yang sulit, masa pacaklik, dan bersama kami ada Ibnu Zubair, farozikna, kemudian kami diberikan oleh Ibnu Zubair kurma. Lalu ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina, melewati kami. Wa nahnu na'kul, dan kami sedang makan. Makan apa? Makan kurma pemberian Ibnu Az-Zubair. Berkata Ibnu Umar, la tuqarinu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran illa ay yasta'dhina ar-rajulu minkum akhahu. Jangan kalian makan 2 buah sekali makan. Dia mengambil sekali 2. Jangan mengambil sekali 2. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut, melarang untuk mengambil sekali 2, kecuali kalau dia minta izin dari kawan makannya. Kalau kawan makannya, ya silakan, dia boleh mengambil sekaligus makan 2 biji, boleh. Tapi kalau tanpa izin maka tidak boleh. Maka adabnya adalah makan kurma itu satu. Kalau kita sama-sama hendaknya kita makan apa? Ambil 1 makan, ambil 1 makan. Itu kalau kita makan sama-sama. Ya. Jangan sampai kita berniat untuk makan 2, ngambil sekali ngambil langsung dijepit, ya 2. Ya. Langsung dijepit ngambil 2. Jangan-jangan ini jatah kawan. Nah. Berikutnya, jangan dia melihat kepada kawan-kawannya yang sedang makan. Dan jangan mengawasi mereka yang sedang makan. Fayastahyu min, itu akan menyebabkan apa? Mereka malu. Jadi kalau orang lagi makan, jangan kita memandang mereka, kita lihat, mengamati orang yang sedang makan. Ya, apalagi kita tuan rumah, ya, kita hidangkan makanan, ya tamunya makan, kita lihat tamunya yang sedang makan, ya. Gimana kira-kira Pak? Tidak jadi makan. Ambillah Pak. Tapi dipandang juga, dilihat-lihat juga gini. Ini ngetes kita kayaknya ini. Mana yang mau kita ambil, ya, mana yang mau kita makan ini. Akhirnya nggak nyaman kan? Ya nggak nyaman, malu ya tamunya tadi. Ya. Bal alaihi ayyaghudda basarahu anil akala haulahu. Namun hendaklah adabnya adalah dia menundukkan pandangannya atau dialihkan pandangannya ke arah yang lain. Jangan dia lihat makanan tersebut. Arahkan pandangannya ke sekitarnya. Jangan dia memperhatikan orang yang sedang makan, jangan memperhatikan makanannya. Tapi tundukkan pandangan, alihkan pandangan ke sekitarnya. Wa alla yatatalla ilaihim. Jangan memperhatikan mereka, karena hal tersebut akan menyakiti mereka. Dan hal tersebut juga bisa menyebabkan ada di antara mereka yang membenci kita. Ya, enggak suka gitu kan, benci. Ya. Nah, berarti ini termasuk adab yang harus kita perhatikan. Ya. Berikut. Alla yaf'ala ma yastaqdiruhu an-nas 'adah. Jangan dia berbuat sesuatu yang biasanya itu bisa menjadikan orang-orang merasa jijik. Orang menganggapnya itu perbuatan yang jorok. Sehingga orang apa? Hilang selera makannya.
Apa contohnya? Apa contohnya? Batuk, ya, batuk tapi arahnya ke arahnya ke makanan. Bersin gitu ya, bersin ke arah piring. Kira-kira gimana yang mau makan? Langsung kenyang ya. Langsung kenyang, nggak jadi makan ya. Kemudian berikutnya adalah jangan dia mengacaukan atau mengacak-ngacak nampan. Ya. Kemudian jangan dia merendahkan kepalanya ke nampan ketika makan. Karena bisa jadi ada sesuatu yang jatuh dari mulutnya. Ketika makan jangan merendahkan kepala sampai mendekati nampan. Bisa jadi dia khawatirkan nanti ada makanan yang jatuh dari mulutnya. Dan alla yatakallam bil alfaz allati yashma'izzu minha al-hadirun wa yatrukuna bisababiha ta'am. Jangan berbicara dengan lafaz-lafaz yang menjadikan orang-orang yang hadir meninggalkan makanan tersebut karena merasa jijik. Jangan kita mengucapkan sesuatu yang yang membuat orang yang sedang makan tidak jadi makan, atau dia berhenti dari makannya karena mendengarkan ucapan kita. Ya mungkin mengucapkan mengucapkan sesuatu yang menjadikan orang itu terbayang sesuatu yang menjijikkan gitu ya, atau yang jorok gitu ya. Maka ini kita harus menjaga perbuatan kita, termasuk menjaga ucapan kita, termasuk menjaga pandangan kita. Jangan sampai ini menyakiti orang yang sedang makan. Ya, dia merasa terganggu, dia merasa malu. Maka kita harus memperhatikan, bisa jadi ada di daerah tersebut itu sesuatu yang menjadi larangan, dianggap tidak beradab. Bisa jadi di daerah kita itu biasa-biasa saja, tapi di daerah lain itu dianggap tidak beradab. Maka ini perlu juga kita mengetahui tentang hal tersebut. Ya, contohnya kalau kita pada umumnya kita kan kalau mendengar suara orang yang sedang seruput gimana? Orang seruput makan mie kuah gitu kan, atau minum diseruput sampai bunyi. Ya. Itu termasuk sopan enggak? Tidak sopan ya? Kurang sopan itu ya, dianggap kurang sopan. Tapi ada di daerah yang lain yang justru kalau enggak bunyi itu dibilang enggak enak makanannya. Nah, jadi kalau bunyi itu dianggap dianggap enak, nikmat. Itu buktinya diseruput kencang sampai kedengaran bunyinya, suaranya. Ya. Jadi ada satu daerah yang dianggap beradab, di daerah yang lain dianggap tidak beradab. Nah, ini juga kita memperhatikannya. Kemudian ketika dia makan bersama orang yang fakir, makan bersama orang yang fakir, maka sikapnya adalah terhadap orang fakir tersebut mendahulukannya, mengutamakannya. Dan ketika dia makan bersama ikhwan, ya kawannya, ya, yang memang sudah biasa bersamanya gitu kan, qa'iman 'ala al-inbisati wal muda'abah, maka sikapnya itu adalah sikapnya dia menunjukkan sikap yang senang, sikap yang ceria ya. Ya. Dia suka bersenda gurau ya. Ya. Ini termasuk adab juga ya. Kondisi dengan siapa kita makan. Ya. Dengan orang fakir tadi bagaimana? Sikap kita adalah mengutamakan ya. Dengan kawan kita
Seperti apa? Ya, senang, ceria. Namun ketika makan bersama orang yang memiliki kedudukan, ya, orang yang terpandang, maka makannya kita jaga sikapnya dengan apa? Dengan penuh adab dan penghormatan. Makan dengan menjaga adab dan penuh penghormatan. Nah, ini juga kita perhatikan dengan siapa kita makan. Berikutnya, hendaklah dia makan ketika dia menginginkannya, berselera, dan hendaklah dia menjauhi kenyang yang berlebihan. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma mala adamiyun wi'aan syarran min batan bihasbi ibni Adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi." Rasulullah bersabda, tidak ada kantung atau tidak ada kantong, ya, wi'a, ya, tidak ada kantong yang lebih buruk diisi, ya, tidak ada kantong yang lebih buruk diisi oleh Bani Adam selain perutnya sendiri. Cukuplah baginya beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah, jika terpaksa, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas, udara. Ini nasihat Rasulullah SAW, ya. Jangan kita berlebih-lebihan, ya, dalam makan kita, ya, memenuhi perut kita. Cukup makan itu, ya, untuk menegakkan apa? Menegakkan tulang punggung. Kalau tidak bisa, maka kita bagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk apa? Untuk nafas. Pembahasan terakhir adalah adab-adab setelah makan. Di antaranya adalah ayyaslutal qas'ah wa yal'aqu asabi'ahu. Membersihkan makanan yang tertinggal di nampan dan menjilati jari-jarinya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman, beliau ketika makan makanan, la'iqa asabi'ahu as-salas, beliau menjilati ketiga jarinya dan berkata, idza saqatat luqmatu ahadikum, jika salah seorang di antara kalian ada makanannya yang jatuh, falyumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'aha lisyaitan. Seperti tadi yang kita sebutkan, kalau ada makanan yang terjatuh bagaimana? Diambil, dibersihkan, lalu memakannya, jangan dia tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Wa amarna an nasluta al-qas'ah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membersihkan nampan dengan sabdanya, fa innakum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah, karena kalian tidak mengetahui makanan mana yang ada berkahnya. Karena kalian tidak tahu makanan mana yang ada berkahnya. Bisa jadi yang tersisa di nampan atau piring tersebut itulah apa? Berkahnya. Bisa jadi yang jatuh itulah yang berkahnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari-jari dan talam, ya, talam atau nampan, dan berkata, ya, as-sahfa itu talam.
Innakum latadruna fi aihil barakah. Ini sama dengan tadi. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilati jari-jari dan juga membersihkan talam. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda ya, innakum latadruna fi aihil barakah, karena kalian tidak mengetahui dari makanan tersebut mana yang berkahnya. Yang kedua, setelah makan, ayyahmadallah ta'ala, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi SAW kana idza rafa'a ma'idatahu, jika selesai menyantap hidangan, maka beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah katsiran, ya, dengan pujian yang banyak. Alhamdulillah katsiran, dengan pujian yang banyak. Thayyiban mubarakan fih, yang baik, mubarakan fih, yang mengandung keberkahan. Ghaira makfiyin. Apa maksudnya ghaira makfiyin? Ini pengakuan kita bahwasanya Allah tidak butuh kepada siapapun, tetapi Allah sendirilah yang memberi makan para hamba-hambanya. Wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Wala muwadda' artinya wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana, artinya tetap diperlukan, bahwa Allah itu tetap diperlukan dan tidak dapat ditinggalkan. Artinya kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman, siapa yang makan suatu makanan, kemudian dia mengucap, setelah makan itu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang sesudah makan kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'ama. Boleh at'amani hadha sampai di situ. Tapi dalam kitab ini disebutkan alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan dan yang memberikan makanan itu kepadaku dan memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Siapa mengucapkan zikir ini sesudah makan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Subhanallah. Makan kita dapat nikmat, ya. Kemudian zikir, alhamdulillah, ya, kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ini, alhamdulillahilladzi at'amani atau at'amana. Kalau saya berarti alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Keutamanya apa tadi? Diampuni dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Keutamanya besar, tapi pertanyaannya adalah, coba kita cek hari ini berapa kali kita membaca alhamdulillah sesudah makan. Mudah sebenarnya, ringan, tetapi lihat sekali lagi, setan akan berusaha datang dalam setiap kondisi kita, termasuk kondisi makan, menjadikan kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah berikan kepadanya makanan, kemudian setelah makan dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, siapa yang diberikan makan oleh Allah, maka hendaklah dia mengucapkan sesudah makan apa? Hendaklah dia mengucapkan sesudah makan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah makanan kami dan gantikan ia yang lebih baik. Gantikan ia yang lebih baik. Wa man saqahu Allahu labanan, siapa yang Allah berikan kepadanya minuman berupa susu, hendaklah dia mengucapkan doa apa? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Berkahilah susu yang kami minum dan tambahilah ia untuk kami.
Kita minta keberkahan dan minta tambahan. Adab berikutnya, kalau lupa mengucapkan bismillah di awalnya, maka hendaklah dia mengucapkan apa? Bismillah di akhirnya, di akhir makan. Tadi sudah disebutkan ya, dalilnya dari Aisyah ya. Idza akala ahadukum ta'aman, kalau salah seorang di antara kalian makan, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Kalau lupa di awalnya, makanya hendaklah dia mengucapkan di akhirnya apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi ketika dia ingat atau sesudah dia makan, dia ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Yang berikutnya adalah sebelum terakhir, kalau dia makan di tempat satu kaum, dia makan di tempat satu kaum yang mengundangnya, artinya dia makan di tempat apa namanya? Ada orang yang mengundangnya untuk makan. Bagaimana adabnya? Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Kemudian dia membawakan roti dan minyak. Lalu Rasulullah SAW memakannya. Kemudian Nabi SAW berdoa untuk Sa'ad bin Ubadah, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka di sisimu, orang-orang yang baik memakan makananmu, wa sallat alaikumul malaikah, serta malaikat apa? Turun kepadamu, ya, atau berselawat kepadamu. Nah, ini jangan kita lupa, ya. Jangan kita lupakan apa ini? Mendoakan orang yang mengundang kita makan atau orang yang memberikan kita makan. Kadang-kadang kita lupa atau mungkin belum hafal doanya. Nah, terutama nanti di bulan Ramadan akan berbuka puasa gitu kan. Ada orang berikan kita takjil, ya, kita doakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, man la yashkurun nasa la yashkurullah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan bentuk terima kasih kita kepada orang yang telah memberikan kita makanan, orang yang mengundang kita untuk makan, adalah dengan cara apa? Mendoakannya. Dengan cara mendoakannya. Jadi doa itu adalah sebagai ungkapan terima kasih. Dan sekaligus faedahnya apa? Berfungsi untuk mempererat persaudaraan. Dia sudah berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikannya dengan doa. Terakhir, ayyam sahayadahu bil mindil aw yaksilaha wal ghasal afdal. Hendaklah dia membersihkan tangannya dengan sapu tangan. Kalau kita biasanya apa? Ada serbet ya, atau tisu ya. Au yaksilah, atau mencucinya. Wal ghuslu afdal, dan mencuci lebih utama. Mencuci tangan lebih utama. Demikian yang kita pelajari pembahasan kita tentang adab-adab makan. Tersisa pembahasan kita adalah untuk berikutnya adalah Kitabul Ashribah, pembahasan tentang minum, dan setelah itu kita akan membahas tentang wasiat, dan setelah itu kita akan membahas tentang Al-Faraid. Insyaallah taala Al-Faraid. Apa itu Al-Faraid? Pembahasan tentang pembagian harta warisan. Insyaallah taala akan kita bahas setelah Ramadan tentang pembagian warisan. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang untuk bisa kita selesaikan pembahasan kita ini, ya, dan semoga kita dimudahkan untuk terus menuntut ilmu, diberikan pemahaman yang baik, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang faqih dalam agama. Allahumma amin. Dan kita berdoa juga semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan usaha kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf untuk kesempatan ini kita tidak buka tanya jawab.
Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.